Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javan Mavia dari NRP 31205003. Di sini saya akan menjelaskan mockup layout atau tampilan UI UX dari sebuah website yang saya buat. Di sini saya membuat website dinamis di pelayanan masyarakat, bisa dikatakan finansial juga, yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, untuk yang pertama mengenai mockup yang saya buat, di sini saya menginformasikan mengenai aplikasi saya. Ya, itu yang pertama, terdapat fitur administrator yang dimana dia dapat menambahkan petugas yang akan menjadi operator. Dia dapat menambahkan anggota jika terdapat seseorang yang akan mendaftar untuk melakukan transaksi simpan pinjam. Dia juga dapat mengubah atau menghapus data petugas atau mendapatkan transaksi simpan pinjam jika terdapat anggota yang akan melakukan transaksi tersebut. Terdapat menu sebagai berikut: data anggota yang dimana akan terisi otomatis, data petugas dimana dia akan terisi juga otomatis, data simpanan, data pinjaman, data pengambilan. Terdapat juga menu pengaturan yang berisi setting, dan operator juga dapat menambahkan anggota jika terdapat orang yang mendaftar, dapat mengubah dan menghapus data, dapat melakukan transaksi simpan pinjam, mendapatkan menu help dan menu logout. Nah, untuk tampilan layout pertama, tampilan yang akan saya tampilkan di sini adalah tampilan login, di mana tampilan login dia menggunakan tampilan simple yang dimana dia ada memasukkan kolom email, username, dan di sini password, dan di sini tampilan login ada dua button di sini, ya. Button yang pertama forgot my password dan yang kedua need account. Ini untuk penjelasannya. Ditampilkan berfungsi sebagai pintu masuk ke aplikasi koperasi simpan pinjam, di mana jika ingin masuk maka pengguna harus terdaftar terlebih dahulu. Jika sebagai operator maka masukkan email dan password yang terdaftarkan sebagai operator, dan jika sebagai administrator maka masukkan email dan password yang terdaftarkan sebagai administrator. Lanjut kedua, yaitu tampilan register. Di tampilan register sini terdapat seperti tampilan register pada umumnya. Ya, terdapat tampilan email di sini dan username dan password dan mengulang password dan button klik submit register di sini. Untuk penjelasannya sendiri, di sini tampilan tersebut adalah tampilan untuk melakukan registrasi bagi pengguna baru yang akan masuk ke aplikasi koperasi simpan pinjam, dan data pengguna tersebut akan otomatis tersimpan sebagai user level operator. Baik, lanjut ke tampilan ketiga. Di tampilan ketiga ini tampilan untuk lupa password atau forget. Nah, forget your password ini adalah tampilan untuk melakukan reset password bagi pengguna. Ya, bila ingin melakukan form reset password seperti berikut. Lanjut ke fitur keempat, yaitu fitur login level administrator. Jadi di sini dimana hanya administrator yang akan login di sebuah pengelola administrator websitenya. Untuk login sebagai admin, dipersilakan untuk masuk email dan password yang sudah didaftarkan pada database level admin, level registernya tadi. Nah, untuk fitur 4.1 ini fitur yang ada di halaman administrator menu home. Dia terdapat sebuah tampilan hai selamat datang administrator. Penjelasannya, setelah administrator login maka akan otomatis di redirect ke halaman home administrator yang dimana berisi tampilan kata-kata selamat datang untuk menyambut administrator, dan terdapat dua button untuk melakukan transaksi. Untuk 4.2 ini apabila sudah login, dia terdapat seperti tampilan list data dari petugas yang administrator yang mengelola datanya tadi. Misalkan ini namanya Tukinem, alamatnya ini ya dimana contohnya gitu. Ini nomor teleponnya juga saya buat asal dulu buat contoh. Ini jenis kelamin, serta ini aksi yang akan digunakan ini untuk mengedit, serta ini untuk menghapus. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih nanti seperti ini tampilannya. Jadi untuk simpanan wajib akan otomatis terisi. Jadi administrator hanya klik simpan, yang dimana nominal uang tersebut sudah tertera berapa simpanan wajib yang harus ditarik. Dan untuk menentukan nominal penarikan setiap simpanan seperti pokok dan wajib ada di menu pengaturan.
Nah, setelah semua simpanan sudah tersisi, maka semua anggota bisa melakukan sebuah pengambilan uang sesuai yang dibutuhkan pada nominal uang sukarela yang akan terisi otomatis dari sisa uang tersebut. Maka akan muncul berikutnya adalah halaman menu tombol pengambilan uang. Seperti ini, kode anggota, nama anggota, dan aksinya untuk withdraw. Nah, untuk data penjelasannya, dia terdapat seperti suatu anggota yang dapat dipilih untuk mengambil uang. Jika dia simpan sukarela dari tampilan tersebut, terdapat tombol ambil uang untuk memulai pengambilan uang. Anggota tersebut di sini saya menggunakan contoh seperti Yoruni. Nah, penjelasannya seperti ini dan tampilannya juga seperti ini. Gambarnya di sini adalah sebuah contoh field yang saya buat. Mungkin nanti akan berbeda dengan website yang akan jadi atau yang sudah saya buat. Nah, untuk lanjut tampilan berikutnya adalah layanan untuk menu transaksi pinjam. Nah, untuk layanan transaksi pinjam seperti ini, terdapat kode anggota, tanggal pinjam, jenis pinjam, besar pinjam, nama angsuran, harga serta aksinya. Penjelasannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, nanti terdapat seperti eh, tabel-tabel kode anggota, jenis pinjaman, besar pinjaman, lama angsuran, bunga, user entry, dan tanggal pinjamnya di sini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Lanjut ke halaman administrator. Seperti ini tampilannya. Ada sebuah tombol print di sini untuk memprint out sebuah tampilan lookup di sini, dan di sini menampilkan anggota dari yang diinputkan oleh administrator tadi. Di misalkan nama Indra Kusumi, harapannya di Puri Indah ini di Sidoarjo. Kelaminnya itu ya laki-laki, pekerjaannya buruh, tanggal masuknya ini entry, tempat tanggalnya Surabaya tahun 2000 bulan 2 tanggal 2, statusnya belum menikah, nomor telepon. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah nanti dia misalkan kita mau print, tadi di pojok sini ada tombol print, nanti dia otomatis akan meredirect tombol print yang ada di sini. Jadi kita akan mengoutputkan secara data realistik dari hard copy filenya itu. Nah, untuk fitur ke 4.4.2 menu laporan data petugas. Nah, ini laporan di mana dia akan menampilkan pada saat administrator menambahkan petugas, maka data tersebut akan masuk ke menu ini, di mana sebagai bukti laporan tersulit, uh, menu tersurat atau tertulis untuk di print. Nah, tampilannya maka seperti ini. Contoh gambaran kasarnya seperti ini. Dan menu laporan ke simpanan seperti ini. Penjelasannya adalah ialah tampilan laporan simpanan yang dimana dia akan ada saat anggota sudah ditambahkan melakukan simpanan dan bisa dijadikan sebuah laporan tersurat atau tertulis untuk di print out kan. Nah, lanjut untuk poin 4.4.4 yaitu menu laporan data pinjaman, di mana dia menampilkan data laporan anggota yang melakukan pinjaman, yaitu jenis pinjamannya apa dan besar pinjamannya berapa, lama angsurannya itu berapa bulan, bunga yang didapatkan atau bunga yang dipotong itu berapa persen, lalu tanggalnya berapa. Lanjut untuk menu ke 4.4.5. Di sini menu laporan data pengambilan apabila si customer ingin melakukan transaksi pengambilan uang. Di sini terdapat seperti misalkan namanya itu Indra Kusumi, dia mengambil 15.000, tanggal ambilnya tahun ini, bulan ini, hari ini, begitu. Aksinya dia ingin menarik, ya di print out dan nanti sama, nanti akan tampil seperti ini. Lalu dia akan meng-print out seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk lanjut berikutnya menu halaman administrator. Di sini administrator terdapat menu seperti ini. Jadi dia masuk ke jenis simpanan apa, misalkan jenis simpanan pokok wajib atau jenis simpanan keuangan organisasian, dan besar simpanannya itu berapa rupiah atau berapa dolar. Nanti user entry-nya di sini admin.
tanggal entry-nya ya tanggal di saat dia menginputkan tadi. Lanjut ke poin 4.5.2 menu setting pinjaman. Nah, di sini uh, adalah tampilan untuk set sebuah pinjaman, yaitu pinjaman biasa atau pinjaman yang lain, di mana dia bisa diedit dan tersedia tombol print sehingga dia bisa di print out kan seperti ini. Apabila dia bisa mengedit, jika bisa mengedit kode, misalkan kodenya P002, nama pinjamannya pinjaman tipe wajib, lama angsurannya berapa bulan, misalkan 12 bulan, itu maksimal pinjamannya berapa, misalkan 5 juta atau berapa, bunganya berapa persen, user entry-nya admin. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin titik 4.6 fitur halaman administrator menu help. Nah, di sini terdapat seperti tampilan untuk customer itu melihat bagaimana sih website ini bekerja, atau ini fitur-fiturnya gimana sih, tutorial untuk menggunakannya gimana gitu. Jadi di sini ada seperti gambar yang menunjukkan sebuah bantuan di mana akan berisi sebuah fungsi atau menjelaskan dari setiap menu yang ada di sini. List data, transaksi, laporan, pengaturan, dan mungkin untuk melakukan transaksi di dalam website ini ya. Lanjut ke halaman administrator di poin 4.7. Di sini seperti website pada umumnya terdapat instruksi apakah Anda ingin keluar. Jika Anda ingin keluar, maka tekanlah tombol logout. Apabila Anda ingin melanjutkan transaksi di website sini atau di apps ini, silakan kalian klik cancel ya seperti pada umumnya. Lalu poin kelima, poin login level operator. Di sini untuk para operator ya, misalkan karyawan gitu. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti tadi. Nah, untuk penjelasannya ini, seorang pengguna memiliki level operator hanya dapat mengakses menu anggota saja dan transaksi dan menu help. Karena di sini operator memang hanya ditugaskan untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, berarti operator hanya untuk transaksi, administrator untuk mengelola seluruhnya. Nah, di mana di poin 5.1 dijelaskan halaman menu yang tersedia di sistem login operatornya. Dia hanya tersedia data anggota, transaksi, help, dan logout. Nah, untuk halaman berikutnya, operator menu anggota tersedia seperti ini: nama anggota dan tempat tanggal lahirnya, setiap pekerjaannya apa, dan nomor teleponnya dan tanggal masuknya. Nah, penjelasannya seperti ini. Nanti dia akan juga masuk form data anggota. Dia bisa mengedit kode anggotanya berapa, dia kode A atau P atau B atau apa gitu, nama lengkapnya siapa, misalkan inem, alamatnya anggotanya itu misalkan Candi Sidoarjo, jenis kelaminnya laki-laki, button pekerjaannya itu apa gitu, tanggal masuknya berapa, dan seperti ini. Misalkan mau di add tinggal tambah data, misalkan mau dibuat ulang dia tinggal reset data. Lanjut ke poin berikutnya. Apabila sudah, maka akan lanjut tampilan seperti ini. Apakah sudah benar data yang Anda inputkan? Maka apabila sudah benar, tinggal disimpan saja. Lalu apakah Anda ingin menghapus? Tinggal klik tombol di sini dan akan muncul tampilan seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus? Seperti tampilan pada umumnya. Lanjut ke poin 5.3, di mana poin ini terdapat menu transaksi simpan, di mana seperti tampilan administrator tadi, cuman dia bedanya hanya bisa menginputkan tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini nanti yang akan ditampilkan. Lanjut, apabila ingin admin atau apabila operator ingin melanjutkan transaksinya, maka dia bisa klik simpan, maka dia akan print out kan hard copy-nya, file hard copy filenya. Apabila dia ingin mengulang kembali, maka tinggal klik tombol kembali di sini. Ya, seperti ini tampilannya. Seperti ini untuk simpanan wajib, maka akan terisi otomatis
Jadi operator hanya klik simpan di mana nominal uang tersebut sudah tertera berapa simpanan wajib yang harus ditarik. Untuk menentukan nominal penarikan setiap simpanan seperti pokok wajib yang ada di menu pengaturan di level pengguna administrator. Penjelasannya ini seperti ini. Setelah data disimpan, anggota sudah terisi semua, maka anggota bisa melakukan sebuah pengambilan uang tersebut pada saat yang dibutuhkan. Dan saat anggota ingin melakukan pengambilan uang, maka nanti di form pengambilan nominal uang sukarela akan terisi otomatis dari sisa uang pengambilan. Di menu poin 5.3.11 terdapat halaman menu tombol pengambilan uang. Nah, seperti ini apabila ingin withdraw. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Lanjut ke poin 5.3.2 menu transaksi pinjam. Dan menu transaksi pinjamnya sendiri dia tampilannya sama seperti administrator, kurang lebih sama. Saya samakan nanti di pembuatannya agar mungkin mempermudah ya, memudah saya membuatnya. Di sini juga saya menggunakan framework coordinator. Saya menggunakan framework coordinator di sini. Di sini ada tampilan button seperti ini ya, dia sama. Poin 5.4 halaman operator help ya sama seperti tadi ya, sama. Di halaman terakhir halaman logout tentunya. Di sini apakah Anda ingin keluar dari operator? Apabila ingin keluar tinggal saja klik logout di sini. Apabila ingin melanjutkan tinggal Anda cancel di sini, maka dia akan otomatis keluar. Baik, begitu dulu penjelasan tentang mockup atau penjelasan UI UX dari tampilan website saya. Mohon maaf apabila saya menggunakan versi PDF dikarenakan di versi PPTX saya tidak sempat untuk membuat tampilan grafisnya, jadi saya membuat di versi PDF-nya untuk menjelaskan dan memberi sebuah kata-kata singkat mengenai tampilan mockup layout dari sebuah website yang akan nanti saya buat atau gambaran singkatnya. Mohon maaf apabila kurang jelas dari penjelasan saya, mungkin bisa saya perbaiki di websitenya nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.